Sorry. Coba saya ulangi sekilas ya, tadi yang nggak sempat diikuti. Oke, kita bahas tentang independent sample t-test ya. Di sini, oke saya ulangi saja. Jadi independent sample t-test itu kita membandingkan dua kelompok min. Jadi kalau yang one sample t-test kemarin membandingkan variabel dengan konstanta, kalau di sini membandingkan dua variabel, yaitu minnya ya, minnya dari dua sampel yang berbeda atau independen. Nah, independen tadi itu tidak saling berkaitan atau tidak saling berhubungan gitu. Jadi min yang satunya itu tidak ada kaitannya dengan min yang variabel satunya gitu. Nah, makanya di sini prinsipnya itu ingin mengetahui apakah ada perbedaan min antara dua populasi dengan membandingkan dua min dari sampelnya. Nah, yang saya jelaskan tadi. Oke, ini contohnya. Contoh yang pertama yang kemarin saya singgung ya. Kualitas produk dari produsen A berbeda dengan produk di produsen B. Jadi yang di produsen A itu dibandingkan sama yang di produsen B. Kalau contoh yang kedua, hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi. Nah, jadi kalau kita analisa, ibu hamil yang merokok sama berat badan bayi itu kan juga tidak ada kaitannya gitu. Tapi kita cari apakah ada perbedaan dari keduanya gitu. Nah, ini contoh yang ketiga, nilai statistika di kelas A dan nilai statistika di kelas B. Gitu. Jadi ini nilai statistik di kelas A itu kan tidak ada kaitannya juga dengan nilai statistik di kelas B. Tapi coba kita uji apakah ada perbedaan min di antara keduanya. Gitu. Nah, ini nanti bentuk-bentuk soalnya seperti ini. Jadi perlu digarisbawahi ya. Jadi biar nanti insya Allah UTS kan saya yang buat. Jadi nanti perlu dipahami ceritanya. Kira-kira masuk yang di one sample atau masuk yang di independen ini gitu. Jadi dari kalimat-kalimatnya. Oke, nah ini hipotesisnya. Hipotesis penelitian. Nah, kemarin sudah juga. Jadi untuk hipotesis awalnya karena membedakan atau mencari perbedaan, berarti H0-nya kita ambil yang tidak ada perbedaan atau pengaruh yang signifikan antara mu1 dan mu2. Nah, yang H alternatifnya karena yang H0-nya tidak ada berarti ada ya, kebalikannya. Ada perbedaan atau pengaruh yang signifikan antara mu1 dan mu2. Oke. Ini kalau kita simbolkan pakai hipotesis statistik, nah, tidak ada perbedaan, berarti sama dengan. Kalau ada perbedaan, berarti tidak sama dengan, gitu ya. Nah, karena di sini sama dengan dan tidak sama dengan, berarti kita ini masuknya di hipotesis dua arah. Ini yang sudah saya jelaskan kemarin juga. Kalau yang kurang dari, lebih dari, itu nanti baru yang satu arah, gitu. Oke, jadi khusus yang di independen itu dua arah pasti. Oke, kita masuk ke statistik ujinya. Nah, ini rumusnya ini beda-beda ya. Di one sample kemarin ada sendiri, hitungnya bagaimana. Di independen ini juga ada formulanya tersendiri gitu. Nah, di sini X1 sama X2, nah X bar itu rata-rata ya. Jadi rata-rata kelompok 1, rata-rata kelompok 2. N1 itu jumlah sampelnya gitu. Jadi nanti misalkan jumlah mahasiswa kelas 1, jumlah mahasiswa kelas 2, nah jumlah mahasiswa itu N1 dan N2-nya gitu. Nah, ini S1-nya, ini S1 kuadrat harusnya. Kuadrat. Oke. Jadi S1 kuadrat itu varian kelompok. Nah, ini juga hati-hati. Nanti kalau misalkan yang diketahui itu standar deviasi, misalkan standar deviasinya kita simbolkan S kecil. Nah, nanti sebelum masuk ke statistik uji ini harus dikuadratkan ya, karena kita memanfaatkan varian di sini. Jadi varian itu standar deviasi dikuadratkan, gitu. Oke, ini hati-hati nanti. Kalau diketahui standar deviasi harus dikuadratkan dulu. Oke, kalau untuk rata-rata ini ada juga di materi sebelumnya ya. Rata-rata itu ya sigma XI dibagi N atau banyak data dibagi kebalik ya, jumlah datanya dibagi sama banyak datanya itu berapa gitu. Nah, ini nanti variannya kalau misal datanya itu berbentuk
suatu nilai gitu. Nah, nanti pakai ini. Nanti coba saya jelaskan lagi di bawah. Oke, ini interpretasinya. Ini sama seperti yang kemarin. Jadi kita tentukan signifikansi alfanya. Oke, nanti kita pakai 5% saja di sini ya, di kelas ini. Untuk DF-nya, degree of freedom-nya, yang independen, khusus yang independen ini beda ya sama yang one sample kemarin. Kalau one sample kemarin N-1. Kalau di independen ini N-2. Tapi N-nya karena ada 2 variabel, jadi kita tambahkan jumlahan dari kelompok 1, kita jumlahkan dengan yang di kelompok 2. Jadi kalau misal di soal nanti jumlah mahasiswa di kelompok 1 kita tambahkan sama mahasiswa di kelompok 2. Habis itu dikurangi 2. Gitu. Jadi ini kalau saya tuliskan nanti N1 tambah N2 dikurang 2. Oke. Nah, untuk kriteria ujinya ini karena kita pakai 2 sisi. Nah, kemarin sudah saya tuliskan ya untuk 2 sisi bagaimana. Untuk satu sisi yang kiri bagaimana, satu sisi yang kanan bagaimana. Nah, ini karena pakai 2 arah, hipotesis 2 arah. Nah, untuk kriteria ujinya kita pakai yang ini. Mutlak dari T hitung, jika lebih besar dari T tabel, nanti H0-nya ditolak. Nah, berarti kebalikannya, kalau di antara negatif dan positifnya, berarti gagal menolak H0. Oke, gitu. Oke, ini. Jadi sebenarnya yang pertemuan 456 itu kan kita membahasnya tentang uji statistik ya. Jadi nanti hampir sama. Cuman yang berbeda itu hipotesisnya. Hipotesisnya dianalisa tergantung sama soalnya. Sama statistik ujinya ya. Statistik ujinya ya harus dihafalkan. Nanti yang one sample bagaimana, yang independen bagaimana, yang berpasangan, yang pair nanti bagaimana di pertemuan 7, sama yang chi-square atau chi-square. Ada yang menyebutkan chi-square. Nanti sama Pak Tahwin yang ini, nanti bagaimana gitu. Jadi coba diperhatikan ini langkah-langkahnya sama semuanya, cuman statistik ujinya berbeda-beda. Sama nanti hipotesisnya ditentukan ya. Gitu. Oke, saya langsung ke contoh soalnya saja. Nah, ini. Oke, oh ya, kalau ada yang didiskusikan boleh silahkan ya, langsung saja. Oke. Ini saya ke contohnya, nomor 1. Berikut disajikan tabel nilai uji statistik kelas akuntansi dan manajemen. Nah, di sini kalau dari soalnya kan ada ujian statistik kelas akuntansi sama manajemen. Ada 2 variabel gitu. Jadi otomatis pakai independen gitu. Nah, analisa soalnya seperti itu. Oke. Kalau yang kemarin itu misalkan nilai statistiknya dibandingkan sama 70. Diberikan nilai rata-ratanya 70 gitu. Nanti masuknya ke one sample gitu. Jadi mohon diperhatikan ceritanya itu nanti masuk ke mana gitu. Jadi tidak diberikan ya, tidak diberikan secara langsung ini one sample atau independen, tapi kita analisa sendiri. Kira-kira permasalahan ini masuknya ke permasalahan yang mana atau ke uji statistik yang mana gitu. Oke, saya lanjutkan. Seorang mahasiswa dalam penelitiannya ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian dari kelas manajemen dan akuntansi dengan memanfaatkan sampel 10 mahasiswa di setiap kelasnya. Oke, jadi di manajemen ada 10 orang, di akuntansi ada 10 orang. Nah, ini sudah ketahuan ya, N1-nya 10, N2-nya 10. Oke, ini untuk N1 sama N2 tidak harus sama. Tidak harus sama ya. Tapi kebetulan ini soal yang saya berikan sama, gitu saja. Jadi tidak harus sama. Oke. Nah, ini nilai-nilai ujiannya. Oke, kalau kita lihat dari statistik ujiannya, coba kita lihat di sini. Kita kan butuh rata-rata. Di situ belum ada informasi rata-rata. Kita butuh varian. Variannya juga belum ada. N1 sama N2-nya sudah ada. Nah, berarti otomatis cari rata-rata sama variannya dulu di setiap kelompok tadi.
Oke. Nah, ini untuk menjawab soal-soal seperti ini, yang pertama itu hipotesis ya nanti. Hipotesis. H0-nya ditentukan sama H alternatifnya. Karena ini independen, ya otomatis H0-nya nanti kita sama dengan kan. Atau artinya tadi ini ya, tidak ada perbedaan. Kalau di masalah ini berarti tidak ada perbedaan rata-rata nilai di manajemen sama rata-rata nilai di akuntansi. Gitu. Ini nanti tergantung soalnya. Berarti H1-nya kebalikannya, ada perbedaan. Oke. Oke, ini hipotesisnya. Sekarang statistik uji, oke, yang saya bilang tadi, kita butuh X bar atau rata-rata sama varian yang belum tahu. Oke. Nah, ini saya coba pakai Excel saja. Ini sebenarnya sudah saya rangkumkan ya di sini. Cuman coba saya tampilkan Excel. Kemarin juga sudah saya berikan ya Excel-nya, nanti bisa dipelajari. Nah, ini. Oke, ini tadi nilai yang di kelas manajemen, ini nilai yang di kelas akuntansi. Nah, kita mau cari X1 bar ya. X1 bar tadi rata-rata. Rata-rata yang di manajemen. Saya beri keterangan saja deh. Rata-rata manajemen. Nah, ini. Ini caranya kemarin juga sudah saya contohkan ya. Bisa pakai average. Kalau yang di Excel ini bisa langsung pakai formula average. Nah, ini kita tarik saja ke sini. Jadi rata-rata yang mau kita cari. Ini boleh. Atau nanti bisa dijumlahkan. Nah, sum itu artinya penjumlahan. Jadi 32 tambah 35 tambah 41 sampai 37 ini kita bagi sama banyak datanya. Banyak datanya ada 10 tadi. Jadi 10. Oke, nah sama juga ya 40,3. Yang ini juga sama. Bisa pakai average dari kelas akuntansi yang ini tadi. Atau bisa pakai sum. Ini kita jumlah semua dibagi sama 10. Ada 10 siswa juga. Oke. Ini saya beri keterangan rata-rata akuntansi. Oke. Nah, untuk mencari varian, coba di sini varian tadi saya berikan ya. Nah, ini varian rumusnya. Rumusnya itu kita butuh sigma X1 min X bar. Nah, X1 itu data-datanya di sini. Jadi X1 nanti kita kurangi sama X rata-ratanya. Jadi setiap 32 kurang 40,3, 35 kurang 40,3, dan seterusnya. Gitu. Nah, coba di sini kita buat di tabel berikutnya ya. Ini untuk X1 dikurang X1 barnya. Nah, berarti nanti sama dengan kolom yang ini kita kurangi sama yang kolom ini. Oke. Supaya nanti tidak mengurangi satu-satu, kita kunci saja. Nah, pakai dolar ini. Ini namanya mengunci suatu kolom. Begini. Atau suatu tabel. Ini nanti tinggal ditarik ke bawah. Ini gara-gara sudah saya hitung ya. Coba saya hapus dulu. Saya hapus semuanya aja. Nah, jadi yang di sini tadi saya ulangi ini dikurangi sama yang di sini. Saya kunci supaya nanti yang bawah mengikuti. Jadi yang bawah nanti pasti A3 kurang C2, A4 kurang C2, dan seterusnya. Jadi yang belakang itu dikurangi C2 semuanya. Oke. Terus di sini formulanya ada kuadrat ya, jadi kita kuadratkan. Yang ini kita kuadratkan semuanya. Ini tinggal ditarik ke bawah juga. Oke. Di sini sigma, sigma itu penjumlahan. Berarti kita sum semuanya, ini kita sum semuanya. Oke. Ini kita dapat yang atas. Jadi yang atas ini.
Kita cari X2 min X2 baringnya sekalian dulu ya. Jadi kolom yang akuntansi kita kurangi sama yang X bar akuntansi. Kita kunci lagi, tinggal kita geser. Nah, setelah itu kita kuadratkan juga. Kita geser lagi, dapat. Nah, ini butuh sigma juga, jadi kita sum semuanya. Oke, nah itu dibagi sama N1 min 1. Jadi nanti kita punya variannya di sini. S2 kuadrat ini. Varian dari manajemen. Kalau yang ini nanti varian dari akuntansi. Jadi caranya yang ini, ya kan, yang kuadrat itu sigmanya kita bagi sama 10 kurang 1. 10 kurang 1. Ini juga sama, berarti yang akuntansi ini dibagi sama 10 kurang 1. Oke, kita dapat variannya sudah punya. X1, X bar-nya juga sudah punya. Berarti kita sudah bisa menghitung T hitungnya. Oke, coba kita cari sama-sama. Ini sudah saya cari ya. Oke, nah ini oke. Boleh saya hitung lagi juga boleh. Hitungnya X1 bar dikurangi sama X2 bar. Di X1 bar tadi yang ini kita kurangi sama yang ini. Cari pelan-pelan saja. Yang bawah itu berarti akar dari, ya kita cari yang ini dulu saja ya. Berarti N-1, N1 min 1-nya itu 9. Kita kali sama variannya manajemen. Variannya manajemen, ya kan? Kita kasih tanda kurung. Ditambah sama 9 juga. N2 min 1 kebetulan sama ya. Kita kali sama variannya akuntansi. Oke. Kita enter dulu saja. Sekarang kita cari yang bawahnya. Atau langsung saja ya di sini tadi. Kita buat tanda kurung gitu. Tanda kurung kita bagi N1-nya 10 ditambah N2 kurang 2. Oke. Belum selesai, kita kali. Kita kasih tanda kurung lagi. Kita kali sama 1/N1 ditambah 1/N2. Bentar, ada formula yang salah. Oh, yang ini. Ini. Oke. Dapat ya, ini dapat yang bawah, tapi belum kita akarkan. Oke, berarti T hitungnya itu yang ini tadi. Kita bagi sama akar dari yang ini. Kita pangkatkan setengah gitu aja. Oke, dapat. Nah, ini T hitungnya. Oke, ini T hitungnya. Nah, kalau T tabelnya berarti nanti dicari di tabel T student ya, di distribusi T yang sudah saya berikan belum ya kemarin. Coba saya tampilkan. Supaya kalian juga bisa tahu cara membaca tabel T itu bagaimana. Sebentar, saya tampilkan dulu. Nah, ini di rumah saya itu ya, hujan ya. Di situ hujan juga nggak? Wah, tadi deras, Bu. Iya, hujan ya. Tabel distribusi T. Sebentar. Oke, ini. Oke. Bentar, saya ke sini dulu. Ke sini dulu.
Nah, berarti nanti T tabelnya yang mau kita cari itu T alfa per 2, df ya, atau degree of freedom-nya. Karena ini kita pakai yang dua arah. Nah, karena alfanya kita pakai 5%, berarti nanti kita ambil yang 0,025. df-nya tadi N1 tambah N2 kurang 2. N1-nya 10 tambah 10 kurang 2. Berarti 18. Oke, berarti df-nya 18. Nah, berarti kita cari yang df-nya 18 sama alfanya 0,025. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, di sini. Oke, berarti kita pakai yang ini ya, yang ini. Sama 18. Nah, 18 itu yang ini. Oke, kita buat perpotongannya. Nah, ini ya. Berarti T tabelnya kita punya 2,10092. Mungkin ada pertanyaan, ini kenapa kok ada 0,25, ada yang 0,5? Sebenarnya nanti tabel T itu ada dua. Ini untuk yang satu sisi atau satu arah ya. Satu arah, yang ini dua arah. Gitu. Nah, kalau yang saya jelaskan kemarin sudah saya buat alfa per 2 ya. Jadi kalau alfa per 2 diambilnya di sini. Tapi kalau misalkan pakai dua arah, tapi cari T tabelnya itu masih alfa. Ini ya. Nah, jadi diperhatikannya alfanya masih 0,05. Ya, berarti pakai ini. Jadi sama saja, tergantung asumsi awalnya. Kalau dua arah pakai alfa per 2 atau alfa. Kalau tetap pakai alfa, berarti pakai yang bawah. Kalau sudah dibuat alfa per 2, diperhatikan yang satu arah. Gitu saja. Oke, 2,10092. Oke, ini sudah saya berikan ya. 2,10092. Coba kita kembali ke PPT. Oke, nah ini sudah saya tuliskan. Ini T hitungnya tadi kita dapat ini kan 3,489. Oke. Nah, sekarang masuk ke kriteria uji. Nah, jadi saya ingatkan ya, untuk membuat suatu uji tes seperti ini. Nah, ini coba kalian perhatikan. Nanti biasanya kalau misal di skripsi atau apa, kalau pakai uji seperti ini, nanti pasti yang pertama hipotesis, yang kedua statistik uji ini, nah baru masuk ke kriteria uji. Nah, baru nanti yang selanjutnya kesimpulan gitu. Oke, kriteria ujinya tadi karena dua arah ya.